Baik, selamat pagi, Namo Sangadi Budaya, Namo Budaya. Berjumpa kembali dengan siswa-siswi kelas 4 ya, Perguruan Buddhis Manjusri ya. Untuk hari ini kita akan masuk materi kita yang bab ketujuh ya, bab ketujuh membahas tentang saling memaafkan. Saling memaafkan sangat penting untuk kita semuanya ya. Suatu hal yang harus kita miliki. Karena kalau kita tidak bisa memaafkan, tentu nanti akan menimbulkan masalah juga bagi diri kita sendiri. Ya. Oleh karena itu penting ya, saya katakan penting untuk saling memaafkan. Sebagai contoh, ya, ketika kita berbuat kesalahan kepada orang tua kita atau kesalahan apapun yang membuat orang tua kita tidak senang, ya, pasti orang tua kita akan selalu memaafkan. Tidak ada orang tua yang tidak mau memaafkan anaknya. Tidak pernah ada dendam di antara orang tua kepada anaknya. Jadi sikap baik yang dilakukan oleh orang tua ini harus kita contoh ya. Siapapun yang berbuat kesalahan kepada kita, kita tidak boleh dendam maupun berbuat atau memiliki rasa benci maksudnya ya. Jadi kita nggak boleh benci terhadap orang itu. Ya. Di zaman kehidupan Buddha pun banyak ya. Kita juga boleh mencontoh Sang Buddha. Di kehidupan Sang Buddha banyak sekali orang yang benci kepada Sang Buddha, tapi Sang Buddha tidak mau membalas mereka. Walaupun Sang Buddha tahu, oh ini jahat, niat maksudnya memfitnah. Banyak loh yang memfitnah Sang Buddha. Ya, banyak yang memfitnah, banyak yang berusaha untuk menjatuhkan, ada yang berusaha untuk membunuh. Tetapi Sang Buddha tidak pernah dendam terhadap mereka. Kenapa Buddha tidak dendam terhadap mereka? Karena Buddha memiliki cinta kasih yang universal. Cinta kasih universal maksudnya itu adalah cinta kasih yang tanpa terbatas untuk semuanya. Jadi tidak terbatas cinta kasihnya Sang Buddha. Mau kepada yang membenci, mau kepada yang memusuhi, mau kepada yang menyayangi, mau muridnya, mau bukan muridnya, Sang Buddha selalu memiliki cinta kasih yang luar biasa untuk mereka. Nah, begitupun kita harus mencontoh Sang Buddha. Selain juga kita mencontoh kedua orang tua kita di dalam memaafkan. Ya, kalau orang tua kita tadi Pak Guru sudah contohkan selalu memaafkan anaknya. Buddha juga selalu memaafkan, tidak pernah membalas kebencian orang lain, tidak pernah memusuhi orang lain karena Sang Buddha dibenci ya. Jadi itulah sifat-sifat Buddha yang harus kita contoh, selalu memaafkan dan memiliki cinta kasih yang luar biasa. Ketika ada yang membenci, Buddha membalas dengan cinta kasih. Bahkan Buddha pernah bilang, kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Tapi kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan cinta kasih ya. Jadi kita kalau ada orang yang membenci, kita jangan ikut membenci. Kita berusaha untuk memberikan cinta kasih kepada mereka ya. Membenci orang yang berbuat salah kepada kita itu akan membawa penderitaan untuk kita. Coba, oh si A berbuat salah sama Pak Guru. Oh Pak Guru dendam, gak mau memaafkan si A, sehingga terbawa terus kepikiran ya. Pak Guru menjadi tidak tenang dan sebagainya. Itu karena masih menyimpan dendam, masih memikirkan bagaimana cara membalas dendam dan sebagainya. Jadi kita berusaha untuk tidak dendam ya. Karena itu tidak akan mendatangkan manfaat, justru akan membawa penderitaan bagi kita. Nah, berbeda lagi kalau kita bisa memaafkan. Kalau kita bisa memaafkan malah akan membawa kebahagiaan, karena tidak ada lagi sesuatu yang mengganjal di dalam hati kita ya. Jadi kita harus mempraktikkan ajaran Buddha, yaitu dengan memancarkan cinta kasih, sehingga kita tidak akan memiliki dendam di dalam diri kita ya. Kemudian jangan lupa ya, yang berbuat salah itu kadang tidak hanya orang lain ya, kita pun juga sering membuat kesalahan, baik itu kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada teman-teman kita ya. Kita sering berbuat salah. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berbuat salah? Kalau kita berbuat salah, ya kita harus memberanikan diri untuk meminta maaf. Jangan malu untuk meminta maaf ya. Karena meminta maaf itu adalah sesuatu yang bagus, perbuatan yang bagus, perbuatan yang baik ya. Jangan berbuat salah terus nggak mau meminta maaf. Itu malah perbuatan yang tidak baik. Jadi kita kalau berbuat salah harus belajar untuk meminta maaf atau mengakui kesalahan kita kepada orang lain.
Kalau kita sudah mengakui kesalahan kita, ya, kita tidak menjadi orang yang egois, ya. Kita mau menerima dan melihat kesalahan kita, mau memperbaiki diri kita, ya. Jadi pada intinya di pelajaran ini kita diminta untuk belajar saling memaafkan, belajar untuk mengakui kesalahan, belajar untuk memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk, ya. Baik, saya rasa itu yang perlu Pak Guru sampaikan, ya, untuk hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan dapat dimengerti dengan baik, ya, sehingga di dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu bisa menjadi orang yang pemaaf, tidak menjadi orang yang memiliki dendam, ya. Kita harus memiliki cinta kasih. Itu saja. Nanti tugasnya akan Pak Guru lampirkan di akhir video. Ya, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi. Namo Buddhaya.